Lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 5 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita juga masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Dan masih berawang Cek Pilih tentunya di kesempatan hari ini. Seperti biasa, seperti Cek Pilih sounding di awal tadi, kita bakal ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan kali ini sangat surprise sekali tentunya ya, karena kita sudah kehadiran adik-adik yang berbakat, berprestasi dan juga bertalenta langsung dari OSIM 2 Palembang. Nah, ini juga kebetulan mereka lagi mengadakan pemilihan ketua OSIS dan kita sudah undang langsung 5 kandidatnya sudah hadir di RRI Perumpat Palembang. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Wah, luar biasa, semangat sekali ya. Oke, baik. Tentunya di kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang bersatu dalam demokrasi, membangun sekolah yang lebih baik. Dengan topik utama kita, suara 5 kandidat calon ketua umum OSIM 2 Palembang, masa bakti 2025-2026. Oke. Ini sudah hadir 5 ya, tapi kita bagi 2 segmen. Untuk yang pertama untuk kandidat nomor 1, 2 dan juga 3. Untuk segmen keduanya nanti 4 dan 5. Kita kenalan dulu satu persatu dengan kandidat 1, 2 dan 3 ini. Yang pertama ada siapa ini? Yang pertama ada Muhammad Yusuf Alfarizi. Yang mana? Oke, halo Kak Fili. Halo. Kelas berapa Yusuf? Yusuf dari kelas 11-2. Kelas 11-2. Iya. Oke, Yusuf juga salah satu kandidat ketua calon ya. Iya, Kak Pilih. Calon ketua maksud Kak Pilih. Iya, Kak Pilih. Oke. Ya, selanjutnya siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Faika. Siti Faika. Biasa dipanggil Faika. Faika. Kelas berapa? Dari kelas 10-2. Kelas 10-2 juga. Sekelas berarti? Beda Kak. Oh, beda. Kalau Iya. tadi kelas Yusuf berapa? tadi 11. Oh, 11. Faika 10-2. Faika 10-2. Wah, baru kelas 10 udah nyoba ya. Iya. Luar biasa. Oke. Yang ketiga? Halo semuanya, perkenalkan saya Ahranul Saka Alifi Prasetyo yang berasal dari kelas 11-4 sebagai kandidat calon ketua umum OSIM 2 Palembang dengan nomor urut 03. 03. Wah, luar biasa. Tentunya kalian ini bukan orang sembarangan ya, dicalonkan. Ini kalian atas dasar diri sendiri atau keinginan atau dari teman-teman juga nih yang mendukung? Atas boleh dari diri sendiri, Kak. Oh, diri sendiri. Dari diri sendiri Kak. Keinginan pribadi. Oh, keinginan pribadi ya. Oke. Jadi Kak Pilih pengen tanya mungkin perasaan kalian nih setelah kalian terpilih menjadi kandidat ini. Gimana nih? Kalau dari Yusuf dulu. Kalau dari Yusuf sendiri itu seneng banget Kak. Karena apa kita terpilih ketua umum itu bukan sembarangan dan juga banyak juga tes yang kita lewati. Oke. Dengan berbagai macam halangan dan rintangan ya, akhirnya terpilih juga menjadi calon ketua maksud Kak Pilih. Iya, Kalau Kak. Faika gimana Faika? Luar biasa loh, perempuan ya. Gimana nih? Kalau dari Faika pribadi yang pertama sangat bersyukur Kak, karena nggak nyangka juga kalau terpilih menjadi salah satu calon kandidat ketua umum. Dan tentu saja Faika sangat merasa bahagia, senang dan juga sangat excited atau antusias untuk melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Amin, semoga. Kalau Faika ada background pernah menjadi pemimpin kah sebelumnya atau mungkin ada leadership dulu waktu SMP pernah? Kalau dari Faika pribadi itu Kak, dari pengalamannya dari komunitas Kak sebelumnya, komunitas BMB. Nah dulu tuh sempat juga ikut dari komunitas lainnya juga dan memiliki sifat leadership yang sudah tertanam Kak. Wih, mantap. Oke, mudah-mudahan ya. Iya, Oke, Kak. baik. Nah, yang ketiga. Halo. Siapa tadi namanya, Dek? Saka. Saka. Iya. Gimana Saka? Saka gimana perasaannya Kalau menjadi salah satu kandidat terpilih nih? Kalau ditanya tentang perasaan itu, Saka tentunya bangga banget sama diri Saka sendiri karena bisa menjadi salah satu kandidat calon ketua umum. Karena kelas 10 dulu itu Saka nggak
terpilih menjadi kandidat ketua umum dan baru kelas 11 ini Saka menjadi kandidat ketua umum gitu. Oh, jadi kelas 10 udah nyoba juga? Iya, tapi gagal. Iya, dan berhasilnya itu kelas 11 ini. Oke. Jadi yang membuat Saka akhirnya pengen jadi ketua OSIS itu apa, Saka, yang melatar belakangi? Itu motivasi yang ada dalam diri Saka itu tentunya Saka ingin berkontribusi, bukan hanya menjadi anggota saja, tetapi menjadi pemimpin yang memberikan keputusan bagi para anggota-anggotanya untuk menjalankan organisasi gitu. Menjalankan program-program nanti ke depan kalau terpilih ya. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih adik-adik ya. Jadi kalian pasti sudah mempunyai program-program dong, program-program yang nanti akan dijalankan jika kalian nanti terpilih menjadi ketua umum OSIM MAN 2 Palembang ini sendiri. Nah, kalau dari Yusuf apa Yusuf? Oke, dari Yusuf sendiri itu kalau kita dari OSIM tuh Kak, ada juga itu program kerja rutinitas. Rutinitas. Ya, ada juga program rutinitas. Tapi dari Yusuf sendiri, kalau Yusuf terpilih sebagai ketua umum, Yusuf itu ada dobrakan baru Kak. Yusuf namai itu nama program kerjanya itu MLC. MLC. Ya, Madrasah Leadership Camp. Dari program kerja ini Yusuf bertujuan untuk meningkatkan leadership dari siswa MAN 2 Palembang Kak. Jadi untuk program kerja ini Yusuf akan lakukan itu berupa perlombaan, contohnya saja seperti perlombaan debat dan juga perlombaan puisi. Oke, mantap. Ini Yusuf memang hobi debat atau hobi puisi juga atau gimana nih? Yusuf juga hobi debat Kak, emang Kak. Hobi debat. Ya. Debat tentang apa nih? Biasanya Yusuf itu kan di OSIM itu kita latihan juga Kak, latihan debat atau juga sama senior kita juga bahas tentang politik dan juga keadaan siswa-siswi yang ada di Indonesia sekarang. Oke, wah mantap dong. Belum apa-apa udah kayak gini ya. Merinding nggak pilih jadi. Kalau Faika gimana Faika? Program yang akan dilakukan jika Faika terpilih? Kalau dari Faika pribadi pasti ada dobrakan baru Kak. Nah di sini salah satu program Faika yang akan dilaksanakan yaitu Cakap Teknologi Cakap Budi Pekerti. Nah, di sini bukan terfokus hanya ke penggunaan teknisnya saja, Kak, tapi kita juga menerapkan nilai-nilai budaya yang harus dilaksanakan. Misalkan contohnya seperti apa kalau budaya? Contohnya itu kayak kita tetap menerapkan hari-hari nasional gitu, Kak, tapi berbasis digital karena kita tahu bahwa sekarang handphone genggam sangat mudah untuk diakses dan juga digunakan. Betul, oleh karena itu setuju. Lebih dipermudah dengan penggunaan teknologi tersebut Kak. Iya, lebih didukung ya. Iya. Oke, hari-hari besar misalkan kayak Hari Kartini gitu. Iya. Jadi untuk menyampaikan ke semua siswa lebih mudah. Dan tinggal menyuarakan upload. aspirasinya. Bener-bener, oke, masuk akal. Oke, setuju ya. Selanjutnya Saka, gimana Saka? Program yang akan kamu lakukan jika terpilih? Bagus-bagus semua ini programnya. Kalau untuk Saka itu ada Festival Batik Nusantara. Oke, gimana tuh? Di hari itu tuh bakalan masyarakat MAN 2 Palembang itu memakai batik bebas karena di MAN 2 Palembang itu belum ada yang namanya memakai batik bebas. Oke. Dan di hari itu juga Saka akan membuat lomba cerdas cermat, lomba membuat barang dari rongsokan, dan lomba melukis, dan itu di hari yang sama untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun non akademik siswa-siswi MAN 2 Palembang gitu. Oke, jadi Hari Batik Nasional gitu ya? Iya. Oke, biasanya pakai batik seragam sekolah, tapi ini dibebaskan batiknya. Iya, batik bebas. Gitu. Karena batik itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Ada batik dari Papua, batik dari Kalimantan, dari Sumatera, dan itu biasanya batik juga mempunyai filosofi dan juga makna yang berbeda-beda. Iya. Oke, setuju. Bisa juga nih Saka bisa menjadi referensi juga untuk mengetahui jenis-jenis batik kan, makna-makna dari batik juga. Oke, bagus, setuju. Wow, luar biasa nih program-programnya. Ada tadi Yusuf apa tadi? Tadi Yusuf MLC. Madrasah Leadership Camp. Kalau Faika tadi? Cakap Teknologi Cakap Budi Pekerti. Kalau Saka? Festival Batik Nusantara. Nah, catat nih teman-teman ya, yang sekarang juga lagi monitor kita. Monitor kita di RRI Pro 4 Palembang tentunya. Jadi silakan disimak baik-baik program yang akan dilakukan oleh teman-teman ini jika terpilih nanti. Oke, masih ada pertanyaan lagi Kak Pilih tentunya. Jadi sobat budaya dan juga terkhusus untuk para kandidat kita, calon ketua OSIS, apa yang akan dilakukan jika nanti kalian sehingga gimana nih? Apa yang kamu bisa
apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya dari diri kamu sehingga kamu berbeda dengan kandidat lain. Nah gitu. Jadi hal apa nih yang menjadi daya tarik gitu dari kalian? Kalau Yusuf gimana Yusuf? Dari Yusuf sendiri, kita itu dari setiap kandidat itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kak. Oke. Terutama dari Yusuf sendiri, Yusuf sudah memiliki pengalaman yang bisa Yusuf tuangkan ketika Yusuf terpilih sebagai ketua umum nanti, Kak. Pengalaman dari Yusuf juga pernah menjabat sebagai ketua OSIM NTS Negeri 1 Kota Palembang masa bakti 2022-2023. Dan juga Yusuf telah tergabung dalam organisasi luar, Kak. Contohnya saja seperti Forum OSIS Kota Palembang dan juga Forum OSIS Sumatera Selatan. Wow, berarti sudah pernah ada ini pengalaman memimpin sebelumnya ya? Ya udah ada, Kak. Oke, wah tinggal melanjutkan aja dong berarti. Berarti ada juga program-program yang mungkin belum dilakukan waktu semasa SMP kemarin ya. Ada. Jadi bisa diterapkan jika terpilih nanti di Ketua OSIM MAN 2 Palembang ini. Oke. Nah, kalau Faika gimana Faika? Kalau dari Faika pribadi, Kak, tentu saja setiap kandidat itu sudah menjadi terbaik dari yang terbaik. Tapi pasti mempunyai keunikan atau ciri khas dari masing-masing kandidat. Kalau dari Faika pribadi, mungkin dari segi pengalaman, Kak. Sebelumnya Faika sudah mengikuti dari komunitas luar. Sehingga dari soft skill, hard skill Faika sudah terlatih seperti berkomunikasi, public speaking, ataupun kemampuan untuk berinteraksi antar satu sama lain. Oke, jadi komunitas yang di luar memangnya apa yang diikutin kemarin? Kalau kemarin itu ada komunitas BMB atau public speaking juga, Kak. Selain itu ada dari sekolah sebelumnya, Faika juga mengikuti komunitas seperti gabungan antar satu sekolah itu. Kita bisa melatih public speaking kita dan juga bakat yang kita punya, Kak. Oke, wih pantasan ya. Jawabnya tadi tenang dan juga santai. Ternyata memang udah ada pengalaman di public speaking ya. Iya, Kak. Oke, kalau Saka gimana Saka? Yang membuat Saka berbeda dari kandidat lain? Kalau untuk diri Saka sendiri itu ada adaptasi dan pengalaman Saka selama berorganisasi. Gitu. Saka juga mengikuti organisasi luar dari Forum OSIS Palembang dan Forum OSIS Sumatera Selatan. Dan di Forum OSIS Sumatera Selatan juga kemarin Saka terpilih menjadi Ketua Departemen Kajian Aksi dan Strategis, yang dimana itu sangat senang bagi Saka dan menjadi pengalaman tersendiri bagi Saka untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Umum OSIM MAN 2 Palembang. Oke, mantap. Berarti kalian ini memang sudah pengalamannya sudah oke-oke semua nih. Jadi ini tinggal memilih dari yang baik ya, terbaik dari yang baik. Oke, baik. Nah, masih ada pertanyaan Kak Billy, tenang be pokoknya. Oke, selanjutnya mungkin langsung motivasi kalian menjadi ketua umum OSIM MAN 2 ini apa nih? Kalau dari Saka dulu kita putar lagi. Oke, kalau dari Saka itu ada kontribusi. Saka ingin berkontribusi lebih lanjut lagi pada OSIM MAN 2 Palembang ini. Karena 1 tahun ke belakang itu Saka menjadi anggota humas dan anggota media desain, yang dimana di situ Saka membuat desain dan menghadapi masyarakat MAN 2 Palembang gitu. Dan Saka ingin berkontribusi lebih lanjut lagi melalui kepemimpinan, yang dimana pemimpin itu kan pastinya di dalam organisasi akan menyalurkan sebuah keputusan yang besar bagi organisasi, dan organisasi itu juga bergantung pada keputusan seorang pemimpin gitu. Oke, setuju benar-benar. Jadi organisasi itu memang bergantung dari keputusan kepemimpinan ya. Iya. Oke, baik. Faika gimana Faika? Kalau dari Faika pribadi, Kak, motivasinya tentu saja sudah tertanam dari diri Faika pribadi sejak kecil, di mana orang tua Faika juga sangat berperan aktif dalam situasi sekarang, Kak, terutama untuk mendukung dan juga memberi support kepada Faika. Tentu saja kita bisa menjadi terbaik dari yang terbaik, Kak, dan kita harus senantiasa berani untuk melangkah ke depan dan mencoba atau mengalami hal-hal baru. Kalau dari Faika juga, Kak, sangat terinspirasi dan termotivasi dari Kak Ketua Umum OSIM MAN 2 Palembang sebelumnya, yaitu perempuan juga yang sangat berani dan juga layak untuk menjadi pemimpin dengan kemampuan yang dia miliki. Siapa tuh namanya? Kak Nyayu, Kak. Adakah di sini? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Sapa-sapa dulu Kak Nyayunya ya. Ya, Kak Nyayu, selamat pagi. Pagi Kak Nyayu. Nih menjadi inspirasi dari seorang Faika nih Kak Nyayu ya. Oke, Yusuf gimana Yusuf?
Oke, dari Yusuf sendiri, kita itu kan sebagai generasi muda tidak hanya sebagai generasi muda yang hanya belajar Kak, tapi kita juga harus mampu memimpin. Itulah yang Yusuf tanamkan pada diri Yusuf untuk sebagai motivasi. Dan juga Yusuf termotivasi dari pahlawan proklamasi kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Dari beliaulah Yusuf percaya dan Yusuf yakin bahwasanya kita bisa membawa perubahan nyata untuk negara, dan juga kalau kita sebagai Yusuf itu akan membawa perubahan yang nyata untuk di sekolah Kak. Wow, nggak tanggung-tanggung inspirasinya ya. Ya. Pak Soekarno dan juga Pak Hatta, Ya. wakil presiden dan juga presiden nomor 1 di Indonesia. Baik, oke. Nah, jadi kalian ini juga sebelumnya sudah menjadi anggota juga di Osiman 2? Ya, sudah. Iya, Oke, pasti kalian punya pendapat dong tentang Osiman maksudnya tentang kepemimpinan Osiman 2 ini selama kalian menjabat sebagai anggota nih. Gimana nih kalau dari Yusuf? Dari Yusuf sendiri terhadap Osiman 2 Palembang itu merupakan organisasi yang sangat baik Kak. Karena dari Osim sendiri Yusuf itu belajar gimana kita leadership dan juga manage waktu atau juga manajemen waktu sebagai anak organisasi. Orang beranggapan bahwasanya anak organisasi itu biasanya prestasinya rendah di kelas, tapi tidak di Osim Kak. Kita di Osim kita diajari manajemen waktu supaya kita bisa berprestasi di organisasi dan juga berprestasi di kelas selayaknya sebagai seorang siswa. Wow, mantap, tegas, lugas ya jawabannya ya. Oke, kalau Faika gimana Faika? Kalau dari Faika pribadi Kak, karena ini kan baru pertama kali Kak untuk dari Faika kelas 10. Oh ya, Faika belum berarti ya? Baru pertama, tapi Faika setelah melihat Osim itu sangat terorganisir dan juga memiliki program kerja yang sangat baik dan menarik untuk dilakukan Kak. Oleh karena itu bukan hanya tertarik tetapi juga ingin melaksanakannya. Oke, berarti melihat kakak-kakaknya juga kayaknya membuat tertarik untuk bergabung ya. Iya Kak, dan juga bukan cuma itu, kekeluargaan dan juga solidaritasnya sangat tinggi dan juga harus diwujudkan. Oke, mantap. Oke, kalau tadi Yusuf sebagai apa nih waktu anggota kemarin? Yusuf tahun kemarin itu sebagai anggota Humas 2 atau Humas internal. Humas internal. Iya. Oke, kalau Saka gimana Saka? Kalau dari pribadi Saka sendiri itu selama 1 tahun menjabat sebagai anggota Humas 1 atau eksternal, itu Saka mendapat banyak pembelajaran dari diri Saka sendiri, dari orang-orang lain, dan dari pendapat orang banyak yang ada di Man 2 Palembang. Itu menjadi wadah bagi Saka untuk mengembangkan karakter Saka, kepemimpinan Saka, dan akademik dan non akademik Saka dari Osiman 2 Palembang itu. Dan organisasi ini menjadi batu loncatan bagi Saka juga untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang yang hebat dan berguna bagi Osiman 2 Palembang itu sendiri gitu. Amin. Oke, tentunya juga belajar menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab ya. Oke, karena kalian yakin aja kalau misalkan sudah terbiasa berorganisasi, nanti kalau misalkan masuk di jenjang perkuliahan atau mungkin jenjang yang kalian nanti apply di corporate atau tempat kalian kerja, nah biasanya itu sudah terlatih dan akan menjadi prioritas untuk didahulukan kalau misalkan nanti ada kejadian seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ini langsung Kak Pili tanya lagi, ini pertanyaannya agak sedikit gong ini sepertinya ya. Jadi jika nanti kalian terpilih menjadi ketua OSIM, yang akan kalian lakukan apa nih atau yang akan kalian laksanakan? Putar lagi dari Saka. Kalau Saka ingin laksanakan itu, Saka ada visi misi. Nah, visi Saka itu menjadikan Osiman 2 Palembang sebagai wadah bagi para anggota-anggotanya untuk menyalurkan ide, bakat, serta meningkatkan kemampuan akademik maupun non akademik. Nah, untuk mewujudkan visi Saka juga mempunyai misi, yaitu yang pertama mendorong seluruh anggota-anggota Saka untuk berinovasi dalam berbagai bidang. Nah, dan yang kedua itu meningkatkan dan mengembangkan potensi minat dan bakat secara optimal melalui program kerja bersama. Dan yang ketiga itu menyalurkan dan membuat program kerja baru dengan dobrakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat Man 2 Palembang gitu. Oke, wow, yang akan dilaksanakan bagus-bagus semua nih Saka ya. Ada akademiknya, ada non akademiknya, terus juga ada yang lain-lain juga nanti ikut menunjang juga ya. Semoga semuanya akan terrealisasikan ya. Amin, Oke, kalau Faika gimana Faika, yang akan dilakukan jika terpilih nanti sebagai ketua OSIM Man 2?
Yang akan Faika lakukan ketika terpilih menjadi Ketua Umum OSIM MAN 2 Palembang, yaitu adapun visi Faika untuk melaksanakannya terwujudnya OSIM MAN 2 yang adaptif, kolaboratif teknologi dan menjadi penggerak budaya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun misi Faika untuk melaksanakannya, yang pertama, meningkatkan literasi digital dan inovasi melalui penggunaan teknologi dan informasi. Yang kedua, menerapkan sikap akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan yang ketiga, menjadikan OSIM sebagai tempat menyuarakan aspirasi siswa-siswi MAN 2 Palembang. Dan yang keempat, menstrukturisasikan program kerja yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dari sini Faika akan menerapkan ataupun melaksanakan program kerja yang telah terlaksana dan yang akan Faika laksanakan di kemudian harinya. Oke, itu. Iya, Kak. Oke. Jadi kayak kita BUMN gitu ya. Ini padahal tingkat SMA loh, sudah segini pemikirannya luar biasa. Ini bagaimana nanti ke depan gitu ya. Pasti akan lebih cemerlang lagi nih adik-adiknya. Sangat bangga sekali Kak Willy, sumpah ini. Luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya akan terrealisasikan semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapapun yang terpilih nanti, ini programnya sangat bagus-bagus tentunya. Semuanya akan membuat perubahan, walaupun nanti tidak terpilih juga bisa ditampung juga program-program dari teman-teman yang lain, karena itu sangat bagus-bagus semua dan masih relate semua ya. Oke, kalau dari Yusuf gimana Yusuf? Kalau dari Yusuf sendiri itu tidak jauh dari Saka dan Faika, Kak. Visi dari Yusuf itu mewujudkan OSIM MAN 2 Palembang sebagai wadah yang aktif, inovatif dan juga inspiratif, sehingga dapat membuat siswa bisa berkembang, berprestasi dan juga berkarakter. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Yusuf juga memiliki misi, yaitu 4. 1. Pertama, mempererat rasa persatuan siswa melalui kegiatan yang positif dan menyenangkan. Kedua, Yusuf akan menumbuhkan kreativitas siswa di bidang akademik, seni, olahraga, dan juga organisasi. Yang ketiga, Yusuf akan mengoptimalkan program kerja OSIM yang bermanfaat bagi siswa, bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja. Dan yang terakhir, Yusuf akan merealisasikan program kerja OSIM yang belum terlaksana secara bertahap dan berkelanjutan. Wow, mantap. Pokoknya yang belum terlaksana nanti insya Allah akan Yusuf laksanakan dan juga lanjutkan. Misalkan ada program yang sudah berjalan tapi terhenti dan itu programnya bisa dibilang bagus juga, nanti akan Yusuf jalankan ya. Yusuf hidupkan kembali. Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Oke, ini kayaknya terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Jadi coba kalian berikan kata-kata ataupun slogan yang bisa meyakinkan teman-teman ataupun siswa dari MAN 2 supaya bisa memilih kalian menjadi ketua OSIM dengan masa bakti selanjutnya ini. Dari Faika dulu deh. Dari Faika dulu ya, Kak. Izin ya, Kak, sebelumnya. Bersama nomor urut 02, pemimpin dengan gagasan nyata, wujudkan perubahan dengan aksi nyata. 02 untuk semua. Oke, give applause. Oke, selanjutnya Yusuf. Oke, dari Yusuf sendiri. Ke taman kota melihat bunga, bunga mekar harum baunya. 01 siap berkarya untuk OSIM jaya bersama. 01 satu tekad, satu tujuan, hadir membawa perubahan. Wow. Lanjut Saka. 03 hadir dengan gagasan, bersatu dengan hati demi masa depan yang lebih berarti. Jalan-jalan membeli ketupat. Jangan lupa mampir ke Ampera. Jika ingin memilih pemimpin yang hebat, pilihlah nomor urut 03. Wow, luar biasa. Oke semua, ini sudah dijabarkan semua program dan juga background dari mereka masing-masing. Dan mereka ini kalau Kak Pilih boleh saran, kayaknya pilih Galola ya. Jadi bisa gantian B ya untuk kepemimpinannya. Tapi ya kan memang harus dipilih satu. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi tenang sobat budaya, tentunya ini masih baru 3 ya. Masih ada 2 lagi yang nanti akan menyampaikan segala sesuatunya, yang nanti akan berpromo juga tentunya dengan kehebatan dan juga skill yang mereka punya. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. CBC janganlah lupa ngawak balik oleh-oleh yo, pempek lenjer sama cukunya kita makan bersama-sama. Sama cukunya kita makan bersama-sama. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang cek beli kembali di menit ke-33, lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana beberado. Oke lah, tentunya Sobat Budaya kita masih bersama dengan adik-adik dari OSIM 2 Palembang dalam tema Bersatu dalam Demokrasi Membangun Sekolah yang Lebih Baik. Suara 5 kandidat calon Ketua Umum OSIM 2 Palembang masa bakti 2025 dan 2026. Kalau tadi sudah puas kita berbincang-bincang dengan kandidat dengan nomor urut 1, 2 dan juga 3. Tadi ada Yusuf sama Faika dan juga Saka tadi ya.
Untuk nomor 4 dan juga 5 sudah hadir Nyimas Ariba Khalida dan juga Muhammad Atala Ikli. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, kalau dari Nyimas sendiri sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau Atala? Alhamdulillah, Atala sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah kalian dengar sendiri kan? Bukan pasangan sih, calon dari nomor 1 dan juga 2 dan 3. Oke, kalian jangan mau kalah ya. Oke, kita tentunya kenalan dulu dengan mereka berdua. Tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta. Dari Nyimas Ariba Khalida dulu atau akrab disapa Nyimas. Gimana Nyimas? Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nyimas Ariba Khalida dari kelas 10-1 sebagai salah satu kandidat calon ketua umum OSIM 2 Palembang masa bakti 2025-2026 dengan nomor urut 04. Oke, kelas berapa tadi? Kelas 10-1 Kak. Oh, kelas 10-1. Oh, kelas 10 juga berarti. Iya, sama Kak. kayak Afaika ya? Benar Kak. Oke, baik. Atala. Ya Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Atala Ikli. Saya perwakilan dari kelas 10-10 sebagai kandidat calon ketua umum OSIM 2 Palembang dengan nomor urut 05. 05. Oh, berarti ini didominasi oleh kelas 10 ya? Kelas 10 ada 3 berarti? Iya Iya, Kak. Oke, kelas 11-nya ada 2. Ada dua. Iya, benar, Kak. Oh, luar biasa. Nggak mau kalah adik-adik ini ya ternyata. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan nih. Pertanyaan dari Kak Pilih tentunya ya. Oke, kalau tadi sudah kita bahas juga mengenai perkenalan tadi ya. Nah, jadi kalau kalian sendiri sudah terpilih menjadi calon ketua umum ini gimana nih perasaannya kalau dari Nyimas? Kalau dari Nyimas sendiri itu rasanya pasti senang, bahagia dan juga terharu Kak, karena kalau untuk mencapai titik ini tuh nggak mudah Kak, pastinya banyak rangkaian tes yang harus dilewatkan. Dan juga Nyimas itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyimas juga berterima kasih kepada kakak-kakak dan rekan-rekan Nyimas yang telah memberikan kesempatan kepada Nyimas agar bisa menjadi kandidat salah satu calon ketua umum OSIM 2 Palembang masa bakti 2025-2026. Oke, Nyimas pernah ada pengalaman memimpin juga kah sebelumnya? Sebelumnya Nyimas itu belum pernah memimpin Kak di suatu organisasi, tetapi Nyimas itu pastinya sudah bisa memimpin diri Nyimas sendiri Kak. Oke. Dan juga contohnya Nyimas itu sudah sering menjadi ketua kelas dan ketua kelompok yang bisa mempengaruhi mereka Kak pastinya. Oke, udah dong berarti ketua kelas ya? Iya Kak. Sama aja itu. Oke, baik, keren Nyimas. Selanjutnya Atala, gimana Atala? Tentunya perasaan Atala sangat senang sekali Kak. Dan juga Atala turut berterima kasih kepada teman-teman dan juga kakak-kakak yang sudah mempercayai Atala sebagai kandidat calon ketua umum ini Kak. Oke, pasti ada alasan tersendiri ya kakak-kakak memilih Atala sebagai calon kandidat juga nih. Iya, Kak. Oke, berarti sangat senang sekali, yang dirasa bangga juga ya. Iya, Kayak Kak. nggak nyangka gitu, kok aku yang dipilih gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk kalian berdua pasti mempunyai visi dan misi. Jadi jika kalian nanti menjadi ketua OSIM 2 Palembang ini periode 2025-2026 ya. Iya Kak. Apa nih visi dan misi dari ini dulu, siapa? Nyimas dulu. Kalau dari Nyimas sendiri, Nyimas mempunyai visi dan misi. Visi Nyimas yaitu terwujudnya OSIM 2 Palembang sebagai organisasi yang menciptakan generasi yang berdaya saing di era globalisasi dan digital, serta unggul dalam iptek maupun imtek, dan juga kreatif sebagai generasi emas. Untuk mewujudkan visi Nyimas tersebut, Nyimas mempunyai misi, yaitu 1. Menjadikan siswa-siswi MAN 2 Palembang yang memiliki kecerdasan holistik dengan IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknologi di kalangan siswa-siswi MAN 2 Palembang agar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, membentuk karakter yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia sebagai fondasi generasi emas. Dan yang terakhir, keempat, terwujudnya OSIM MAN 2 Palembang sebagai sarana aspirasi dan inspirasi siswa-siswi MAN 2 Palembang melalui era digital. Oke, keren tadi. Visi apa tadi? SQ, IQ, EQ, dan juga SQ. boleh nggak disebutin biar Kak Pilih juga tahu apa tuh? Jadi kalau IQ itu tuh intelligence,
question. Kalau EQ itu emotional question dan juga SQ itu spiritual question. Wow, mantap, keren. Oke, kalau Saka lagi. Kalau Atala gimana Atala? Visinya jika terpilih nanti, visi misi jika terpilih menjadi ketua umum. Baik Kak, di sini Atala mempunyai visi dan misi, yaitu visi mewujudkan OSIM MAN 2 Palembang memiliki karakter RAK atau religius, aktif, dan kreatif guna dapat untuk menjadikan terobosan baru bagi Indonesia Emas 2045. Adapun misi saya untuk menggapai visi saya yaitu 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang beradaptif dan lebih aktif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan yang kedua, menciptakan OSIM MAN 2 Palembang dapat lebih aktif dan lebih beradaptif di bidang akademi maupun non-akademik Kak. Dan juga yang ketiga, meningkatkan kualitas keimanan OSIM MAN 2 Palembang untuk lebih berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, membuat siswa-siswi MAN 2 Palembang untuk dapat bersaing secara global guna dapat untuk menjadikan terobosan baru bagi Indonesia Emas 2045 Kak. Wow, mantap, keren. Oke, jadi selain akademik juga tadi Kak Pilih nangkep ada juga lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta juga ya. Iya Kak. Oke, mengajak teman-teman yang lain juga. Wah, luar biasa nih. Oke, nah jadi jika kalian sudah punya visi dan misi, pasti kalian juga nantinya akan punya program kerja yang akan kalian lakukan jika kalian terpilih menjadi ketua umum OSIM MAN 2 Palembang ini sendiri, atau mungkin ada dobrakan baru gitu. Kalau dari Atala dulu deh. Baik Kak, di sini program kerja yang sudah Atala wujudkan yaitu National Sports Day atau Hari Olahraga Nasional. Di sini Atala bukan sekedar untuk mengadakan lomba-lomba olahraga Kak, dan juga Atala memotivasi siswa dan siswi agar lebih meningkatkan sportivitas dan juga rasa respect antar sesama siswa Kak. Oke, Atala jangan buat Kak Billy deg-degan ya. Oke, baik, bagus pada Atala itu bagus. Oke, selanjutnya lupa terus Kak Billy. Nyimas. Iya, Nyimas. Oke, gimana Nyimas? Kalau dari Nyimas sendiri, pastinya Nyimas akan membuat dobrakan baru, yaitu dengan cara membuat program kerja literasi digital, yang dimana literasi digital ini berbentuk seminar. Tentu saja di literasi digital ini tidak hanya mengajak siswa-siswi MAN 2 Palembang itu untuk membaca melalui digital ataupun teknologi, tetapi mengajak agar pandai bersosmed dan juga menggerakkan siswa-siswi MAN 2 untuk membuat karya ilmiah melalui teknologi digital pastinya Kak. Dan juga itu pastinya nggak bakal bikin bosen karena Nyimas juga bakal mengadakan lomba-lomba seperti cerdas cermat dan yang lainnya Kak. Wow, mantap, programnya juga keren-keren ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk kalian berdua lagi. Jadi menurut kalian berdua apa sih alasan biar yang lain tuh memilih kalian gitu, ataupun siswa-siswi dari MAN 2 Palembang ini memilih kalian sebagai ketua umum? Kalau dari Saka gimana Saka alasannya? Kenapa nih harus memilih Saka? Memilih Saka lagi. Atala. Baik Kak, di sini Atala harus meningkatkan sopan dan santun Kak, dan juga harus memperbaiki sikap Atala yang sebelumnya Kak, agar orang siswa-siswi MAN 2 Palembang itu tertarik dengan mencoblos Atala Kak. Oke, baik. Nah, kalau Atala sendiri punya kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil yang mungkin saat ini sudah mengubah Atala, misalkan kebiasaan yang Atala dulunya kayak gini, sekarang udah kayak gini, ada? Ada Kak. Apa ini contohnya? Contohnya itu Atala juga lebih memanajemen waktu Kak. Oke, itu maksud Kak Billy. Jadi sekarang bisa lebih menghargai waktu ya? Iya Kak. Oke, dalam setiap apapun bisa menghargai waktu dan juga bisa memprioritaskan hal-hal mana yang lebih penting dulu. Iya Kak. Oke, kalau dari Nyimas gimana Nyimas? Kalau dari Nyimas sendiri, Nyimas itu memiliki jiwa kepemimpinan yang telah Nyimas tanam di diri Nyimas sendiri sedari kecil, dan juga Nyimas itu memiliki kedisiplinan yang sangat bagus pastinya Kak, dan Nyimas juga bisa memanajemen waktu dengan baik antara belajar, berorganisasi, dan kegiatan lainnya pastinya Kak. Oke, sudah teruji lah ya Nyimas ya. Iya, pokoknya nggak salah pilih deh. Benar Oke, Kak. Baik. Nah, jadi kalian kan kelas 10 semua nih.
Kelas 10 ada yang kelas 11? Nggak ada ya? Nggak ada, Kelas Kak. 10 semua. Nah, jadi kalian juga sudah melihat kepemimpinan dan juga organisasi dari OSIM ini sendiri di masa kakak tingkat kalian. Nah, jadi gimana nih menurut kalian di masa yang 2024, 2025 ya? Gimana nih tanggapan kalian tentang kepemimpinan ataupun organisasi ini sebelumnya? Kalau dari Nyimas sendiri, Osiman 2 ini tuh adalah organisasi yang sangat keren, Kak, karena dengan program-program mereka yang sangat keren dan juga anggota-anggota dan pemimpin mereka yang sangat keren, Kak. Dan OSIM ini kalau dari Nyimas sendiri itu tempat untuk kita membangun karakter pemimpin, jiwa bertanggung jawab dan membentuk jiwa kedisiplinan yang lebih bagus lagi, Kak, pastinya. Oke, mungkin ada kiblat gitu dari kakak-kakaknya, pengen seperti siapa gitu atau kagum dengan siapa? Nyimas itu kagum dengan 3 ketua, Kak, yaitu Kak Nyayu, Kak Adli, dan juga Kak Sahara. Oke, ada Kak di sini? Ada Kak Sahara di sini. Ada Kak Sahara, luar biasa ya, bisa menjadi inspirasi untuk adik-adiknya. Selanjutnya Atala. Baik Kak, di sini pandangan Atala terhadap OSIM itu sangat baik sekali Kak. Dimulai dari program kerjanya yang sangat keren-keren dan juga anggota-anggota yang sangat baik sekali Kak. Oke, ada tokoh idola kamu? Ada Kak. Siapa? Tiga ketua umum Kak. Oh, 3 ketua umum. Iya. Siapa aja tuh? Yang pertama Kak Nyayu, yang kedua Kak Adli, dan yang ketiga Kak Sahara Kak. Wah, luar biasa ya. Memang idola semua ya Cak Nyo ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin motivasi dari kalian berdua untuk menjadi ketua umum OSIM Man 2 Palembang ini apa nih motivasinya dari Atala dulu? Baik Kak, motivasi untuk diri Atala sendiri adalah jika orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan juga kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri. Karena apa? Jika kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mau percaya kepada orang lain Kak? Oke, tapi tadi belum Kak Pilih tanya ya, Atala pernah ada pengalaman memimpin sebelumnya? Oh ada Kak. Pernah. Itu di era kapan dan di organisasi apa? Itu Atala juga pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS Kak di organisasi sebelumnya. SMP? Iya Kak, di SMP. Gimana tuh yang bisa Atala dapatkan pas sudah menjadi salah satu pemimpin itu? Pelajaran apa yang Atala dapetin? Tentunya di leadership Kak. Dan juga Atala juga alhamdulillah bisa memimpin anggota-anggota Atala di organisasi ini Kak. Oke, berarti nanti tinggal diimplementasikan lagi ya, iya. Dan juga dimodifikasi lagi. Nggak apa-apa mendompleng ataupun menduplikat program-program sebelumnya, tapi jangan menduplikat 100%. Jadi kita harus terapkan sistem ATM kalau nggak salah, amati, tiru, modifikasi ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu alternatif atau mungkin gebrakan terbaru untuk program kalian nanti. Kalau Nyimas gimana Nyimas? Kalau motivasi dari diri Nyimas sendiri itu Nyimas sudah tanamkan dari diri Nyimas dari kecil karena Nyimas dari dulu itu ingin menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi anggotanya. Dan juga Nyimas itu termotivasi dari kakak-kakak pemimpin dan anggota OSIM sebelumnya. Dan juga Nyimas itu ingin melanjutkan perjuangan mereka yang telah mereka bangun untuk membentuk OSIM menjadi seberjaya sekarang ini Kak pastinya. Oke, baik. Jadi untuk OSIM juga lebih berkembang lagi ya. Iya Kak. Lebih banyak lagi peminatnya gitu. Nanti buat adik-adik yang di bawah-bawahnya juga nanti akan terus tertarik dengan OSIM Man 2 Palembang ini. Benar Kak. Baik. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Pilih, jika kalian terpilih menjadi ketua umum, apa nih yang akan kalian lakukan dari Nyimas? Jika terpilih nanti. Pastinya pada saat Nyimas terpilih itu Nyimas akan melaksanakan program kerja yang Nyimas buat dan juga Nyimas akan menstrukturisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di OSIM Man 2 Palembang Kak. Oke, amin, semoga ya. Kalau dari Atala gimana Atala? Tentu saja jika Atala terpilih menjadi ketua umum OSIM Man 2 Palembang ini, Atala akan menerapkan visi dan misi dan serta program kerja yang sudah Atala buat Kak. Oke, dengan program-program yang sudah dijabarkan tadi ya. Iya Kak. Oke, pokoknya itu harus terrealisasikan semua. Pokoknya kalau misalkan kalian terpilih nanti, jangan sampai satu program ketinggalan ataupun tidak terlaksana. Karena itu udah menjadi amanah dari kalian sendiri yang benar, harus Kak. Kalian jalankan. Oke, nah ini pertanyaannya mungkin Kak Pilih mau bertanya dari sisi kalian tentang
siswa-siswi mungkin siswa-siswi yang kira-kira tidak ingin mengeksplor kemampuan diri. Misalkan dia tuh punya bakat juga nih, misalkan kayak Nyimas tadi punya kemampuan public speaking, punya soft skill tadi kan, soft skill atau hard skill. Nah, tapi tidak berani mengeksplor kemampuan tersebut. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk pemula seperti mereka yang ingin berani tampil di depan umum seperti kalian? Kalau Nyimas gimana Nyimas? Dengan cara menerapkan visi misi Nyimas tadi Kak pastinya. Dan juga Nyimas akan mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun suatu minat dan bakat yang mereka punyai Kak, sedari mereka kecil ataupun bakat yang telah mereka ada sekarang Kak. Iya benar-benar. Jadi soalnya kan bakat dari tiap anak ini kan beda-beda ya, beda-beda dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi nggak semuanya pintar public speaking, nggak semuanya juga pede tampil di depan umum. Nah itu juga bisa menjadi program dari Nimas tadi untuk mereka berani tampil, karena sejatinya kan harus mempunyai keberanian juga nih, terkhusus untuk siswa-siswi yang pengen maju. Iya Kak. Nah benar. kalau dari Atala gimana Atala? Untuk teman-teman kamu yang sekarang mungkin masih stuck di zona nyaman gitu, tidak berani tampil atau mungkin tidak berani mengeluarkan kemampuan mereka, gimana nih? Baik Kak, yang pertama Atala akan menasehati siswa-siswi ini Kak. Jika mereka malu-malu, maka Atala akan melatih mereka dengan visi dan misi yang Atala buat ini Kak. Oke, benar. Jadi Atala dan juga Nimas juga bisa menjadi role model mereka ya. Role model mereka dan juga contoh bagi mereka. Soalnya banyak keuntungan jika kalian teman-teman di luar sana yang mungkin belum berani mengeksplor kemampuan diri, belum berani tampil dengan kepercayaan diri yang kalian punya. Karena kalau misalkan sudah berani seperti Atala dan juga Nyimas, itu benefitnya sangat luar biasa sekali terasa ya. Benar Kak. Oke, salah satunya dengan kalian ini bisa tampil di radio, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah itu juga bisa menjadi modal kalian juga untuk ke masa depan nanti. Oke, selanjutnya nih slogan nih. Silakan berikan slogan dan kata-kata untuk warga Mandua supaya bisa memilih kalian menjadi ketua OSIM dengan masa bakti 2025-2026. Dari Atala dulu. Baik Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Atala Ikli. Pilihlah nomor urut 05. Karena apa? Nomor urut memang boleh terakhir, tetapi semangat tidak boleh berakhir. Bersama nomor 5, kita melangkah bersama. Wow, keren kata-katanya tadi. Nomor urut boleh terakhir, tapi langkah tidak boleh berakhir. Iya Kak. Wow, itu quotes terbaru itu. Oke, Nyimas gimana Nyimas? Baik Kak. Pilihlah nomor urut 04. Pilihan tepat, langkah maju cepat, masa depan lebih hebat. Jangan ragu untuk pilih saya, karena saya bermental baja, berani menembus batas, dan berjiwa menyala laksana matahari pagi. Dengan coblos nomor urut 04, masa depan hebat. Wow, luar biasa. Aduh, merinding jadi ya, 5-5-nya keren-keren banget nih. Oke lah, kalau kayak gitu terima kasih untuk kalian berlima tadi, 5 kandidat calon ketua umum OSIM 2 Palembang ya. Terima kasih sudah mampir ke RRI Pro 4 Palembang. Mudah-mudahan nanti akan semakin sejahtera OSIM-nya dan juga makin berkembang lagi dan siswa-siswinya juga makin berprestasi. Nanti lain waktu kita undang kembali ya dengan versi yang berbeda dari diri kalian semua. Oke, baik. Terima kasih. Kak Peli ucapkan mewakili LPP RRI Palembang di obrolan komunitas kali ini. Kita berenam tadi ya. Iya Kak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Go ayam jago gawe mak itu tidak semeku. Go ayam jago kalau kelakan semalam suntuk. Go ayam jago nak begawe jadi ngantuk.
ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Go ayam jago gawe mak itu tidak semekuk. Go ayam jago kalau kelakar semalam suntuk. Go ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lemak begawe sungkan. Pengen nak punya bini, gadis mana yang nak dicari. Umur bergoyong tua, kaget gadis tak galak galau. Benteng kutau besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau kita nak berlagak, ada gawe jangan malu.